Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagi. Begini firman Tuhan ya. Nah, dikatakan seperti ini, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan sungai belukar, sungai Yordan? Nah ini, jadi kita perlu lihat di sini firman Tuhan ini mau bertanya kepada kita ya. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, nah bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Nah, terus, dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, bagaimanakah ya, maksudnya apakah yang akan engkau perbuat di sungai belukar ya, di belukar sungai Yordan, jadi di tempat yang sulit ya. Jadi gini, jika engkau telah berlari terus melawan orang yang jalan kaki saja kita kalah gitu, bagaimana kita akan berpacu melawan kuda? Nah, kalau ini pertanyaan yang sangat sebenarnya kayak aneh itu. Masa berpacu kok melawan kuda gitu kan? Nah, tetapi kalau di film-filmnya koboi saya pernah lihat itu orang berpacu balapan dengan kuda. Nah ini. Dan jika di negeri yang damai engkau merasa tidak tentram, nah jadi kalau kita di negeri yang damai saja sudah tidak tentram, nah bagaimana dengan keadaan yang benar-benar tidak tentram gitu? Bagaimana di dalam keadaan peperangan? Kalau kita yang tidak ada masalah tapi tidak tentram, nah bagaimana pas kita menghadapi benar-benar pergumulan gitu? Nah jadi ini yang dimaksud, apakah yang akan kau perbuat di hutan sungai belukar, sungai Yordan. Jadi apakah yang akan kau perbuat di hutan sungai belukar, sungai Yordan. Nah, jadi
di Yordan, di lembah itu banyak belukarnya, dan di sana bukan cuma sungai saja tetapi binatang-binatang buasnya. Jadi bahaya-bahaya yang kita hadapi lebih banyak itu. Nah, jadi kita belajar untuk ini memiliki ini, ya. Jadi seperti penglihatan yang tadi malam, jadi kita manjat pohon. Nah, bagaimana usaha kita, bagaimana perjuangan kita. Nah, karena yang sering terjadi kan kita mau doa saja bisa gagal-gagal, bisa banyak sekali alasannya gitu. Terus ada saja kejadiannya. Nah, tinggal bagaimana perjuangan kita. Ya, jangan sampai kalah sama ini Sakyus, ya kan. Sakyus ini kan orangnya pendek itu, cebol kan, kate. Si bogel. Nah, dia di tengah-tengah orang banyak ketika melihat mendengar bahwa Yesus lewat, dia nggak mau kalah ini. Pokoknya saya harus lihat Yesus, harus ketemu, harus berjumpa dengan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Kalau lihat secara langsung dia ketutupan karena cuma setengah badan saja sama mereka. Nah, akhirnya dia nggak kurang akal, dia manjat pohon. Dia manjat pohon, dan ketika di atas pohon Tuhan melihat ketika lewat di bawahnya. Nah, yang hebatnya lagi, ketika di atas pohon ini Tuhan Yesus langsung menegur, Sakyus, nah, turunlah, ya kan? Terus dia kaget juga, dan akhirnya dia berkata bahwa aku akan ke rumahmu, aku akan ke rumahmu. Nah, ini. Nah, jadi akhirnya Tuhan Yesus datang ke rumah Sakyus. Karena Tuhan Yesus mengenal kita secara pribadi, ya. Dia belum pernah kenalan, tapi tahu-tahu kok bisa nyebut namanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan mau panggil kita, memanggil secara pribadi. Ya, memanggilnya secara pribadi, jadi langsung ke kita. Ya, ini. Ya, jadi Sakyus akhirnya berkenalan dengan Tuhan, dan di situ perjumpaan pribadi ini benar-benar membawa perubahan yang besar. Itu. Ya, perubahan yang besar. Jadi ini yang luar biasa. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini akan membuahkan di 1 Raja-Raja 18 ayatnya 44 sampai 46. Nah, itu bisa dibuka, nanti dicatat ya. Jadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 44 sampai 46. Nah, gini. Di situ kisahnya ketika Elia berdoa untuk tidak turun hujan, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun, ya kan? Terus waktu itu di atas bukit ini Elia ini berdoa untuk supaya turun hujan. Ya, Elia berdoa supaya turun hujan. Nah, dia membawa bujangnya, maksudnya membawa muridnya gitu ya. Nah, terus ketika berdoa dia bersujud. Nah, terus muridnya disuruh naiklah ke punggungku katanya. Lihat ke laut itu. Nah, dilihatnya. Terus apa yang kau lihat? Oh, saya nggak melihat apa-apa, nggak terjadi apa-apa. Terus sampai yang ketiga kali ini si bujangnya ini melihat ada awan sebesar telapak tangan. Awan sebesar telapak tangan. Jadi kalau secara nyata, ini makanya saya pernah bilang tentang kebenaran dengan kenyataan itu seringkali berbeda gitu. Nah, kenyataannya ini cuma awan sebesar telapak tangan. Harapan untuk manusia ini sangat kecil gitu. Apa yang dilihat itu sangat kecil, seperti wah, ini sudah nggak ada harapan lagi.
di laut, di tengah-tengah laut yang kelihatan cuma awan sebesar telapak tangan. Ini kan nggak mungkin langsung hujan gitu, menurut kita. Tetapi waktu Elia bertanya kepada bujangnya, apa yang kau lihat? Saya melihat awan sebesar telapak tangan. Nah, setelah melihat itu dia berkata, karena dia waktu itu bersama-sama dengan Ahab, Raja Israel. Nah, dia berkata kepada Raja Ahab, gini, cepat segera naik ke kereta kudamu dan segera turun supaya tidak terambat oleh hujan yang lebat. Nah, ini karena sebentar lagi akan hujan lebat. Nah, ini imannya Elia melihat awan sebesar telapak tangan ini bisa melihat akan ada hujan yang sangat besar, sangat lebat. Jadi kita percaya, jangan dengan mata jasmani atau pakai logika kita, tetapi melihat dengan iman, dengan percaya, gitu ya. Nah, Elia dengan melihat ini langsung disuruh turun, dan Raja Ahab dan mestinya sama pengawal-pengawalnya ini naik kereta kuda. Bayangkan kereta kuda ini kan isinya berapa kuda itu kan. Nah, lari. Terus Elia ini nggak naik apa-apa ini. Cuma dia mengikat pinggangnya. Ini yang di ayat 46 dikatakan gini. Tetapi kuasa Allah berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari. Nah, ini yang hebatnya gini. Mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yesreel. Wah, ini yang luar biasa. Jadi dia berpacu melawan kuda ini, melawan kereta kuda ya. Dan ternyata Elia cuma mengikat pinggangnya dan roh Allah, roh Tuhan itu bekerja, berlaku atas Elia, dan dia berlari begitu kencang sampai bisa mendahului Ahab. Ahab ini naik kereta kuda ini, mendahuluinya sampai di jalan yang menuju Yesreel. Wah, ini ya. Jadi ini yang sering kita lihat, ada orang yang dulunya dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi karena karena dia tidak sungguh-sungguh atau mengalami sesuatu dan undur. Nah, makanya firman Tuhan yang di Lukas 13 ayat 30 dikatakan seperti ini. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu. Bertobatnya terakhir, tapi dipakai Tuhan lebih dahsyat, menjadi orang yang terdahulu. Ya. Nah, terus ada juga orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Nah, ini. Nah, jadi sesuai firman Tuhan, berpacu, ya kan, berpacunya melawan kuda. Berpacu melawan kuda artinya melawan satu kekuatan yang besar gitu. Tetapi kita bisa menang. Nah, ini. Nah, kenapa kita mesti berjuang sedemikian? Kok lawannya itu lawan kuda gitu. Terus kalau tadi di Yeremia, di kitab Yeremia tadi dikatakan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai, ya kan, di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau buat di hutan sungai belukar, di belukar sungai Yordan, di hutan belukar sungai Yordan? Nah, kalau di tempat yang aman saja kamu merasa tidak aman, di tempat yang damai kamu merasa tidak tentram, bagaimana kalau pas terjadi peperangan itu? Apakah kamu akan kehilangan damai sejahtera itu? Apa yang terjadi gitu? Nah, jadi kita belajar damai sejahtera yang dari Tuhan yang kita miliki ini tidak terpengaruh oleh situasi, oleh keadaan, tetapi justru damai sejahtera ini akan mempengaruhi hati kita, supaya kita tidak terpengaruh oleh situasi itu, justru mengalahkan situasi itu. Nah, kita lihat seperti yang
Elia tadi berdoa dan melihat sebesar awan sebesar telapak tangan, dan dia langsung meyakini bahwa hujan akan segera tiba. Itu langsung aja cepat turun dari bukit ini gitu. Dan mereka langsung buru-buru, dan ternyata benar langsung hujan deras gitu ya. Ini langsung hujan deras itu. Nah ini ya. Nah ini jadi kita harus berjuang, kita harus bekerja keras. Nah, ini yang tertulis di kitab Lukas juga, Lukas 13 ayatnya yang ke-24. Lukas 13 ayat 24 yang berkata seperti ini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Berjuanglah ya untuk masuk pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan mendapat. Jadi banyak orang yang berusaha untuk masuk ke pintu yang sesak, tetapi mereka tidak dapat. Ya, karena satu-satunya jalan kan cuma Yesus, yang dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini jadi cuma satu-satunya jalan. Makanya berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Ini kalau di pelajarannya orang Muslim kan lewat Sirotol Mustaqim. Itu karena saking sulitnya itu melewati jembatan. Jembatannya sebesar rambut yang dibelah menjadi 7. Jadi sangat mustahil untuk lewat ini. Nah, karena apa yang menjadi jalan kebenaran cuma Yesus. Jadi kalau tanpa Yesus ya sangat sulit gitu. Dan tidak mungkin bisa lewat gitu ya. Nah ini. Jadi kenapa kita mesti berjuang? Karena nanti orang yang menang itu nanti yang akan mendapat mahkota. Jadi seperti penglihatan yang kemarin kan juga tentang tangga di atas langit itu terbuka gitu kan, terbuka, dan banyak orang yang naik tetapi belum nyampe tempatnya sudah jatuh berguguran gitu kan. Nah ini, jadi ini ada sambungannya itu, terus kita berjuang ya. Nah karena gini, di Wahyu 17 ayat 14, ini boleh dicatat tapi nanti ini ada rekamannya juga. Wahyu 17 ayat 14, mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka bersama-sama dengan dia, mereka yang bersama-sama dengan Yesus, dia juga akan menang. Ia juga akan menang. Yaitu mereka yang dipanggil, yang terpanggil, dan telah dipilih, dan yang setia. Amin. Jadi kita pasti dibawa ke dalam kemenangan, tetapi kuncinya cuma satu. Mereka yang bersama-sama dengan dia yang. Jadi mereka artinya kita semua yang bersama-sama dengan Yesus. Yang bersama-sama dengan Yesus. Nah, juga akan menang, yaitu mereka yang dipanggil. Yang dipanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya sudah dipanggil, dipilih, dan yang jelas yang mau setia tetap mengiring Tuhan. Itu yang nanti akan menang. Nah itu, jadi supaya kita menang dalam perjuangan, tentunya ada sesuatu yang perlu kita lakukan gitu. Nah ya pertama harus bersama-sama dengan dia gitu ya. Nah terus di Yesaya 41 ayat 10,
Yesaya 41 ayat 10. Oke, Yesaya 41 ayat 10 ya. Dikatakan seperti ini, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke. Berpacu melawan kuda kita ini. Melawan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, tapi kita percaya bersama Tuhan kita pasti bisa. Pasti. Yang penting bersama dengan Tuhan, itu kuncinya. Terus yang kedua, seperti di Yeremia tadi dikatakan bahwa jangan takut. Nah, ini karena ketakutan itu melemahkan. Ketakutan ini mengurangi kekuatan kita. Gitu ya. Jadi apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saat kita sungguh-sungguh pasti bisa. Ya. Nah ini, jadi ini banyak yang nggak bisa datang, ini juga satu pergumulan tersendiri. Ya mungkin mereka punya pergumulan masing-masing. Nah kita akan berdoa. Nah biarlah sesuai dengan Roh Kudus yang menggerakkan kita ya. Tuhan taruh siapa atau apa yang Tuhan pesankan gitu ya. Oke, kita akan doa untuk masing-masing kita, karena kita ini perlu urapan yang baru, perlu kekuatan yang baru ya, karena untuk mencapai seperti tadi bisa melawan dan berpacu melawan kuda ini ya, terus bisa tinggal dengan tenang. Nah, dengan tenang. Nah, karena firman Tuhan itu berkata seperti ini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, artinya kita belajar untuk seperti firman Tuhan ini, bahwa walaupun kita berlari melawan kuda, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kemenangan ya. Seperti contohnya adalah Elia sendiri. Elia ini ketika terjadi turun hujan, baru melihat awan sebesar telapak tangan, ini langsung tahu dia sebentar lagi hujan. Terus akhirnya dia suruh Ahab untuk cepat turun, katanya. Cepat turun. Nah, dengan dia turun, ternyata dia cuma mengenakan ikat pinggangnya, terus roh Tuhan berlaku atasnya, dan dia berlari dan berhasil mendahului kereta kuda ini. Jadi lebih cepat sampainya, ya kan? Ini. Jadi artinya secara duniawi seringkali kita kalah, seringkali kita ini merasa tidak ada artinya apa-apa. Tetapi kalau di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang seperti itu tadi, yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Apa yang tadinya itu diremehkan, justru itu nanti yang dimunculkan. Ya. Dan tadinya yang diagung-agungkan, disanjung-sanjung, suatu saat justru akan tersingkir, dibuang gitu. Ya ini. Oke, kita akan berdoa ya, terutama untuk kita supaya Tuhan berikan kekuatan untuk kita ya. Oke, sama-sama siapapun saat ini mengalami pergumulan, jangan takut, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama dengan Dia Tuhan akan memberikan kemenangan, karena dikatakan bahwa sesuai firman tadi bahwa mereka yang bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih